Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa kelas 6. Bagaimana kabar kalian minggu ini? Sehat? Alhamdulillah. Saya doakan semuanya sehat dan tidak ada yang sakit agar kita bisa belajar dengan konsentrasi. Oke, siswa kelas 6, minggu ini kita masih mempelajari pelajaran yang keempat, yaitu tentang ayo membayar zakat. Pada kali ini kita akan membahas tentang hikmah zakat. Tapi sebelum itu, seperti biasa, mari kita berdoa bersama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, siswa kelas 6, sebelum kita memahami tentang hikmah zakat, mari kita mengingat kembali tentang materi-materi yang sudah kita bahas. Kemarin kita sudah membahas tentang zakat fitrah, zakat mal, kemudian orang-orang yang berhak menerima zakat. Zakat fitrah apa kemarin itu fungsinya? Yaitu untuk mensucikan jiwa. Kalau zakat mal fungsinya untuk membersihkan harta. Kemudian di antara harta yang wajib dizakati ada emas, ada harta perdagangan, ada harta pertanian, ada binatang ternak, juga ada barang temuan. Berikutnya, orang-orang yang wajib zakat itu disebut muzakka atau muzaki, sementara orang yang berhak menerima zakat itu namanya adalah mustahik. Masih ingat kan? Oke. Sekarang orang-orang yang berhak menerima zakat ada berapa kemarin itu? Ada 8. Dimulai dari fakir, kemudian miskin, amil, gharim, mu'alaf, riqab, sabilillah, dan ibnu sabil. Masih ingat ya? Sekarang sudah ingat semuanya? Oke, kalau sudah ingat, mari kita lanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu tentang hikmah zakat. Hikmah zakat ini nanti dibagi menjadi 2. Ada hikmah zakat untuk muzaki atau untuk orang yang zakat, dan juga hikmah zakat untuk mustahik, yaitu untuk orang yang diberi zakat. Kita mulai dari hikmah zakat untuk muzaki. Yang pertama, hikmahnya adalah zakat itu bisa membersihkan harta dan jiwa dari sifat kikir dan rakus. Ya, karena dengan adanya zakat kita akan memberikan sesuatu. Kalau zakat fitrah berarti memberikan makanan pokok, kalau zakat mal itu berarti memberikan sebagian harta kita. Nah, secara tidak langsung ketika kita memberikan sesuatu berarti kita sudah mengikis sifat kikir dan sudah mengikis sifat rakus. Karena sifat kikir dan rakus ini merupakan sifat dasarnya manusia. Ya, dengan adanya zakat kita bisa mengikis itu. Itu hikmah yang pertama dari zakat. Berikutnya, hikmah yang kedua dari zakat yaitu mendorong manusia untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab atas harta yang dimiliki. Jadi di zakat itu kan ada nisab ya. Nisab tadi adalah batasan tertentu. Kalau di bawah batasan tidak wajib zakat, kalau di atas batasan wajib zakat. Makanya orang yang mempunyai harta itu diharapkan untuk menghitungnya. Harta yang dipunyai itu berapa? Kalau nanti di atas nisab, maka juga harus membayarkan zakatnya. Di sini loh namanya kejujuran dan bertanggung jawab. Jujur dalam menghitung hartanya,
bertanggung jawab dalam menyampaikan zakatnya, dalam membayarkan zakatnya jika sudah di atas nisab. Nah, secara tidak langsung dengan membayar zakat kita bisa dilatih untuk jujur dan bertanggung jawab. Ini merupakan hikmah zakat yang kedua. Berikutnya, hikmah zakat yang ketiga adalah mengingatkan manusia bahwa harta itu adalah titipan dari Allah. Ini yang harus kita ingat-ingat. Harta yang kita punya itu sebenarnya bukan harta kita, tapi itu hartanya Allah yang dititipkan kepada kita. Namanya saja titipan, suatu saat pasti akan diambil oleh orang yang menitipkan. Termasuk harta kita, suatu saat pasti akan diambil oleh Allah. Maka dari itu, dengan adanya zakat, maka kita bisa ingat bahwa ternyata ini hanyalah titipan dari Allah. Berikutnya, hikmah zakat yang nomor 4 adalah menjauhkan diri dari siksa api neraka. Ini jelas. Karena kalau kita tidak zakat, kita akan berdosa. Kalau berdosa, berarti nanti akan masuk neraka. Dengan demikian, kalau kita berzakat, berarti kita sudah menjauhkan diri dari sisa api neraka. Hikmah zakat yang nomor 5 yaitu mendorong manusia untuk peduli kepada sesama. Ini jelas ya, karena zakat itu memberikan sesuatu kepada orang lain, maka orang yang memberi itu merupakan orang yang sudah peduli terhadap sesama, termasuk orang-orang yang membutuhkan. Itu adalah hikmah zakat untuk muzaki. Sekarang kita lanjut hikmah zakat untuk mustahik atau hikmah zakat untuk yang menerima zakat. Hikmahnya yang pertama adalah membantu orang yang kesusahan dari segi ekonomi. Di antaranya orang yang berhak menerima zakat tadi kan ada fakir, ada miskin. Orang fakir, miskin ini merupakan orang-orang yang kesulitan dalam bidang ekonomi. Kalau kita membayar zakat, otomatis ekonomi dari orang fakir dan miskin ini tadi akan terbantu sehingga kesulitannya akan mendapatkan solusi. Berarti hikmah zakat yang pertama yaitu bisa membantu kesulitan dari sisi ekonomi orang lain. Yang kedua, hikmah zakat bagi mustahik yaitu bisa menjalin persaudaraan antar sesama muslim. Dengan adanya zakat berarti kan diberi ya, memberi berarti ada interaksi di sana antara yang memberi dengan yang diberi. Dengan demikian akan menjalin persaudaraan antar sesama muslim. Berikutnya hikmah zakat yang nomor 3 adalah menghindarkan dari perbuatan jahat karena kesulitan ekonomi. Ini orang fakir, orang miskin yang kesulitan ekonomi, kalau tidak diberi zakat, bisa jadi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, mereka melakukan sesuatu kejahatan yang itu dilarang oleh agama. Ya, agar tidak melakukan kejahatan itu, maka seyogyanya diberi zakat agar orang fakir miskin itu terhindar dari perbuatan jahat. Dan hikmah zakat yang nomor 4 adalah memungkinkan mengubah diri dengan modal zakat yang diterima. Jadi ketika orang yang tidak punya pekerjaan tapi bisa bekerja karena tidak punya modal, dengan adanya zakat itu tadi bisa digunakan modal untuk bekerja. Sehingga kalau bekerja bisa menghasilkan uang dan bisa mengubah diri dari mungkin dari fakir miskin ke orang yang kaya. Itu juga termasuk hikmah zakat. Paham ya tentang hikmah zakat? Oke, kalau sudah paham, untuk melatih
kefahaman kalian, menguji kefahaman kalian. Ayo, silakan dikerjakan latihan soal di bawah ini. Soal yang nomor 1, tuliskan orang-orang yang berhak menerima zakat atau mustahik zakat. Ada 8 kan? Tuliskan siapa saja ke-8 itu. Berikutnya soal yang nomor 2, sebutkan 3 saja hikmah zakat bagi orang yang mengeluarkan zakat. Hikmahnya apa? Untuk orang yang mengeluarkan zakat ya ini, kalian sebutkan 3. Berikutnya soal yang nomor 3, tuliskan 3 saja hikmah zakat bagi orang yang menerima zakat. Kalau yang nomor 2 tadi, hikmah bagi yang menzakatkan atau bagi muzakah. Kayak yang ke nomor 3 ini hikmah bagi yang nomor 3 ini hikmah bagi mustahik atau orang yang menerima zakat. Dan soal yang nomor 4, salah satu hikmah zakat adalah membantu orang yang kesulitan ekonomi. Mengapa demikian? Coba kalian jelaskan. Mengapa zakat itu bisa membantu orang yang kesulitan ekonomi? Silahkan itu dikerjakan. Kalau sudah selesai bisa dikumpulkan kepada bapak dan ibu gurunya masing-masing. Sebelum kita akhiri, ayo kita berdoa bersama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Sementara itu semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.